Halo, selamat datang kembali. Di channel ini kita sering ngebahas hal-hal tersembunyi yang jarang disorot dari kartun SpongeBob. Dari error animasi, fakta unik, sampai teori yang akan mengubah cara kalian memandang serial ini selamanya. Dan setelah video ini selesai, kalian tidak akan bisa melihat guru boating school itu dengan cara yang sama lagi. Subscribe dan nyalain notifikasi dulu, karena ini baru bagian pertama dari 2 video yang akan mengungkap segalanya. Untuk ngerti seberapa gelap masa lalu Mrs. Puff, kita harus mulai dari satu kalimat yang dia ucapkan di episode No Free Rides. Di episode itu, SpongeBob gagal ujian berkali-kali sampai Mrs. Puff menyerah dan memberikan lisensi begitu saja, tanpa SpongeBob benar-benar lulus. Tapi begitu dia melakukan itu, dia langsung panik dan mengucapkan kalimat ini. Apa yang sudah aku lakukan? Semua orang akan tahu aku membiarkannya lulus begitu saja. Aku harus pindah ke kota baru, memulai sekolah baru dengan nama baru. Tidak lagi. Tidak lagi. 2 kata itu mengungkap segalanya. Mrs. Puff pernah melakukan ini sebelumnya dan terpaksa kabur memulai hidup baru. Dan nama Mrs. Puff bukan nama aslinya. Di episode Doing Time, Mrs. Puff membuka sekolahnya dan berkata, "Dengan dibukanya sekolah baru ini, aku berjanji bahwa selama murid mau belajar, aku tidak akan pernah menyerah." Sekolah baru bukan yang pertama. Jawabannya tersembunyi di episode Lighthouse Louie, ketika SpongeBob menemukan sebuah koran di mercusuar Mrs. Puff yang hanya muncul beberapa frame saja. Judulnya adalah Guru Boating School Gila Melarikan Diri, dan korannya berasal dari New Kelp Post, yang artinya Mrs. Puff berasal dari New Kelp City. Di koran itu ada caption yang berbunyi mengalihkan perhatian polisi dengan balon hewan. Dan di episode No Free Rides, Mrs. Puff melakukan hal yang sama persis untuk kabur dari polisi. Tapi yang paling mengejutkan adalah fotonya, karena foto itu sama persis dengan yang muncul di imajinasi Mrs. Puff di episode No Free Rides. Reporter itu punya rambut di imajinasi Mrs. Puff, tapi di semua episode lain, dia tidak pernah punya rambut. Artinya, Mrs. Puff sedang mengingat reporter itu dari masa lalunya di New Kelp City, bukan membayangkannya. Tapi masa lalu gelap Mrs. Puff hanya setengah dari cerita ini. Di awal serial, Mrs. Puff masih bisa berfungsi normal, masih bisa mengajar, masih bisa mengendalikan dirinya meski SpongeBob terus gagal berkali-kali. Tapi semakin lama dia mengajar SpongeBob, semakin banyak kewarasannya yang terkikis. Dan di episode-episode yang lebih baru, dia tidak lagi sekedar frustrasi. Dia secara harfiah mencoba membunuh SpongeBob hanya untuk mengakhiri penderitaannya. Dan ada satu episode yang membuktikan bahwa kegilaannya sudah jauh melampaui batas yang kita sadari. Episode itu adalah Doing Time. Di episode ini, SpongeBob terus menerobos masuk ke penjara untuk membebaskan Mrs. Puff. Tapi Mrs. Puff justru tidak mau keluar, karena dia lebih suka tinggal di penjara daripada harus kembali mengajar SpongeBob. Sampai akhirnya, dia dimasukkan ke sel isolasi, dan semua dinding berubah menjadi wajah SpongeBob yang tertawa besar. Lalu Mrs. Puff tiba-tiba kembali ke awal episode. Tapi kali ini, SpongeBob yang masuk penjara bukan dia. Tapi kalau SpongeBob yang masuk penjara di akhir, kenapa Mrs. Puff masih memakai seragam penjara? Karena seluruh episode itu tidak pernah terjadi. Itu semua ada di dalam kepala Mrs. Puff. Buktinya ada di akhir episode, ketika polisi berkata kepada Mrs. Puff, "Kenapa kamu mau masuk penjara? Kamu sudah menjalani hukumanmu." Polisi itu merujuk pada pertama kali Mrs. Puff masuk penjara di episode Hall Monitor, bukan kejadian di episode ini. Artinya, Mrs. Puff sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Dan ini bukan satu-satunya episode yang terjadi di dalam kepalanya. Di episode SpongeBob Longpants, SpongeBob mendapat lisensi di siang hari, tapi Mrs. Puff tiba-tiba terbangun di malam hari. Kalau ini memang koneksi langsung antara keduanya, kenapa waktunya tidak sama? Karena seluruh episode itu ada di dalam kepala Mrs. Puff. Bagian Mrs. Puff terbangun di malam hari adalah satu-satunya bagian yang terjadi di dunia nyata. Tapi ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Kenapa Mrs. Puff tidak kabur saja dari Bikini Bottom dan memulai hidup baru untuk ketiga kalinya? Di episode Bumper to Bumper, Mrs. Puff mengucapkan kalimat ini. "Kalau saja SpongeBob bisa lulus ujian, dia akan keluar dari hidupku selamanya. Sayangnya aku terus diingatkan akan konsekuensinya kalau aku terlalu marah pada gangguan kecil itu." Konsekuensi.
Artinya ada ancaman nyata yang menggantung di atas kepala Mrs. Puff kalau dia menolak mengajar SpongeBob. Kembali ke episode No Free Rides. Di akhir episode, Mrs. Puff ditangkap. Tapi SpongeBob memberitahunya bahwa Warden akan membebaskannya lebih awal dengan satu syarat. Dia harus memberikan les mengemudi gratis. Syarat yang terlalu spesifik untuk sebuah kebetulan. Dan di episode Summer Job, Mrs. Puff tiba-tiba harus mengajar di tempat yang sama dengan SpongeBob. Tapi siapa yang waras mau mempekerjakan SpongeBob sebagai guru mengemudi? Tidak ada, kecuali kalau itu memang disengaja oleh seseorang. Dan para penjaga penjara yang ada di sana tersenyum jahat melihat Mrs. Puff menanggung semua itu. Lalu di episode The Getaway, Mrs. Puff bertemu kriminal bernama Dorsal Dan, dan keduanya akhirnya masuk penjara. Dan di sanalah kita pertama kali melihat sosok yang diduga sebagai dalang di balik semua ini, Richard A. Bottomfeeder. Karakter yang sama yang sebelumnya muncul di episode Krabs vs. Plankton sebagai pengacara. Tapi di episode itu, dia tidak bekerja untuk memenangkan kasus. Dia sengaja menyabotase Mr. Krabs di persidangan. Dan kenapa Mr. Krabs? Karena Mr. Krabs adalah kekasih Mrs. Puff. Dengan menghancurkan Mr. Krabs di persidangan, dia menghancurkan satu-satunya kebahagiaan yang Mrs. Puff punya di Bikini Bottom. Dia tidak lupa memberikan kombinasi koper berisi bukti penting ke SpongeBob. Dia sengaja. Karena rencananya dari awal adalah memastikan Mr. Krabs kalah dan hubungannya dengan Mrs. Puff hancur. Dan kenapa dia melakukan semua ini? Karena dia berasal dari New Cap City. Dia tahu persis siapa Mrs. Puff sebenarnya. Dan murid yang diberi lisensi oleh Mrs. Puff dulu melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, yang menghancurkan kehidupan Richard selamanya. Jadi dia tidak mengekspos identitas palsu Mrs. Puff. Dia tidak mengirimnya ke penjara selamanya. Karena itu terlalu mudah. Dia ingin Mrs. Puff merasakan penderitaan yang jauh lebih panjang. Terjebak selamanya bersama murid paling mengerikan di Bikini Bottom. Oh iya, sebelum videonya selesai, kalian mungkin ingat di awal tadi gue bilang ada part 2. Nah, karena ada kesalahan waktu editing, akhirnya konten part 2 langsung gue gabung ke video ini sekalian. Jadi, kalian tidak perlu nunggu lagi. Dan ini adalah detail terakhir yang menjadi kunci dari seluruh konspirasi Mrs. Puff. Di episode Plankton's Outcome, ada satu foto yang tergantung di rumah Mrs. Puff yang hampir tidak ada yang pernah memperhatikannya. Foto itu menampilkan seseorang yang tidak pernah muncul di episode manapun. Dan wajahnya sangat mirip dengan Richard A. Bottomfeeder. Kenapa Mrs. Puff menyimpan foto orang yang mirip dengan musuh terbesarnya? Teorinya adalah Richard tidak membenci Mrs. Puff karena dendam semata. Dia membenci Mrs. Puff karena murid yang diberi lisensi oleh Mrs. Puff di masa lalu membunuh orang yang paling dia cintai. Dan orang itu adalah sosok di foto ini. Dan Mrs. Puff tahu, dia menyimpan foto itu bukan karena dia mengenalnya, tapi sebagai pengingat bahwa kesalahannya di masa lalu menghancurkan lebih dari sekedar hidupnya sendiri. Jadi, ini adalah Mrs. Puff yang sebenarnya. Bukan guru yang malang, tapi seseorang yang menanggung beban kesalahannya sendiri selamanya. Dan kalian sudah menontonnya berkali-kali tanpa pernah menyadarinya. Subscribe dan komen teori kalian di bawah. Wik.